Dia adalah seorang organisator ulung yang mendirikan dan mengklasifikasikan berbagai ilmu. Karena Aristoteles menulis semua bidang ilmu, aku akan membatasi diri dengan beberapa bidang yang paling penting saja. Kini, setelah aku bercerita padamu banyak hal tentang Plato, kamu harus mulai dengan mendengarkan bagaimana Aristoteles membuktikan kesalahan teori ide Plato. Selanjutnya, kamu akan memerhatikan cara dia merumuskan filsafat alamnya sendiri, sebab memang Aristoteles lah yang menyimpulkan apa yang pernah dikemukakan oleh para filosof alam sebelum dirinya. Kita akan melihat bagaimana dia mengkategorikan dan mendirikan disiplin logika sebagai ilmu. Dan akhirnya aku akan memberitahukan kepadamu sedikit pandangan Aristoteles tentang manusia dan masyarakat. Tidak ada ide bawaan. Seperti para filosof sebelumnya, Plato ingin menemukan yang kekal dan abadi di tengah semua perubahan. Maka, dia menemukan ide sempurna yang lebih unggul daripada dunia indera. Lebih jauh, Plato berpendapat bahawa ide itu lebih nyata dibandingkan dengan semua fenomena alam. Mula-mula muncul kuda ide, lalu muncul semua kuda dari dunia indera yang berderap bagaikan bayang-bayang di atas tembok gua. Ayam ide ada sebelum ayam mahupun telurnya. Aristoteles menganggap Plato telah menjungkir balikkan segalanya. Dia setuju dengan gurunya bahawa kuda-kuda berubah, dan bahawa tidak ada kuda yang hidup selamanya. Dia juga setuju bahawa bentuk nyata dari kuda itu kekal dan abadi. Tapi kuda ide itu adalah konsep yang dibentuk oleh manusia setelah melihat sejumlah kuda tertentu. Kuda ide karenanya tidak mempunyai eksistensinya sendiri. Bagi Aristoteles, kuda ide atau bentuk tercipta dari ciri-ciri kuda yang mendefinisikan apa yang kini kita sebut spesies kuda. Bab Aristoteles. Agar lebih jelas, dengan kuda ide, yang dimaksudkan Aristoteles adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua kuda. Dan di sini, kiasan tentang cetakan kuih jahe tidak cocok, sebab cetakan itu berada terpisah dari kuih-kuih jahe tertentu. Aristoteles tidak percaya pada adanya cetakan atau bentuk semacam itu yang tersimpan di atas rak mereka sendiri di luar dunia alam. Sebaliknya, bagi Aristoteles, ide-ide itu ada dalam benda-benda, sebab mereka merupakan ciri khas benda-benda tersebut. Maka, Aristoteles tidak setuju dengan Plato bahawa ayam ide ada sebelum ayam. Yang oleh Aristoteles dinamakan ayam ide itu ada dalam setiap ayam, sebagai ciri khas ayam misalnya, ia bertelur. Ayam nyata dan ayam ide karenanya tidak dapat dipisahkan sebagaimana tubuh dan jiwa. Dan itulah sesungguhnya inti kritik Aristoteles atas teori Plato mengenai ide. Tapi, kamu tidak boleh mengabaikan fakta bahawa ini merupakan peralihan pikiran yang dramatis. Tingkat realitas paling tinggi dalam teori Plato adalah sesuatu yang kita pikirkan dengan akal kita. Sedangkan menurut Aristoteles, tingkat realitas tertinggi adalah sesuatu yang kita lihat dengan indera kita. Plato berpendapat bahawa semua benda yang kita lihat di dunia alam ini semata-mata cerminan dari benda-benda yang ada dalam realitas yang lebih tinggi daripada dunia ide, dan itu adalah dalam jiwa manusia. Aristoteles berpendapat sebaliknya, benda-benda yang ada di dalam jiwa manusia itu semata-mata cerminan objek-objek alam. Maka, alam adalah dunia yang nyata. Menurut Aristoteles, Plato terperangkap dalam gambaran mitologis dunia yang di dalamnya imajinasi manusia disamakan dengan dunia nyata. Aristoteles mengemukakan bahawa tidak ada sesuatu pun di dalam kesadaran yang belum pernah dialami oleh indera. Plato sebelumnya mengatakan bahawa tidak ada sesuatu pun di dunia alam ini yang sebelumnya tidak lebih dahulu ada di dunia ide.
Aristoteles berpendapat bahawa dengan begitu Plato menggandakan jumlah benda-benda. Dia menjelaskan seekor kuda dengan mengacu pada kuda ide. Tapi, penjelasan macam apa itu, Sophie? Pertanyaanku adalah, dari mana datangnya kuda ide itu? Mungkinkah nantinya akan ada kuda ketiga, kerana kuda ide itu hanyalah tiruan darinya? Aristoteles berpendapat bahawa seluruh pemikiran dan gagasan kita masuk ke dalam kesadaran kita melalui apa yang pernah kita dengar dan lihat. Namun, kita juga mempunyai kekuatan akal bawaan. Kita tidak mempunyai ide bawaan, seperti yang diyakini Plato, tapi kita mempunyai kemampuan bawaan untuk mengorganisasikan seluruh kesan indrawi ke dalam kategori-kategori dan kelompok-kelompok. Dengan cara inilah konsep seperti batu, tanaman, binatang, dan manusia timbul. Dan timbul pula konsep seperti kuda, lobster, dan kenari. Aristoteles tidak menyangkal bahawa manusia mempunyai akal bawaan. Sebaliknya, justru akal itulah, menurut Aristoteles, yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Tapi akal kita sama sekali kosong sampai kita mengalami sesuatu. Jadi, manusia tidak mempunyai ide-ide bawaan. Bentuk suatu benda adalah ciri khasnya. Setelah mencapai kesepakatan dengan teori Plato mengenai ide, Aristoteles memutuskan bahawa realitas terdiri dari berbagai benda terpisah yang menciptakan suatu kesatuan antara bentuk dan substansi. Substansi adalah bahan untuk membuat benda-benda, sedangkan bentuk adalah ciri khas masing-masing benda. Seekor ayam ribut berlalu lalang di depanmu, Sophie. Bentuk ayam itu memang sesuatu yang ribut dan yang berkotak serta bertelur. Maka, dengan bentuk seekor ayam, yang kita maksudkan adalah ciri khas spesies itu, atau dengan kata lain, hakikatnya. Jika ayam mati dan tidak berkotak lagi, bentuknya tidak lagi ada. Satu-satunya yang tinggal hanyalah substansi ayam itu. Sungguh menyedihkan, Sophie, namun begitu ia bukan lagi seekor ayam. Seperti kukatakan sebelumnya, Aristoteles sangat memerhatikan perubahan-perubahan alam. Substansi selalu menyimpan potensi untuk mewujudkan suatu bentuk tertentu. Dapat kita katakan bahawa substansi selalu berusaha untuk mewujudkan potensi bawaan. Setiap perubahan alam, menurut Aristoteles, merupakan perubahan substansi dari yang potensial menjadi aktual. Ya, akan kujelaskan apa maksudku, Sophie. Perhatikan kalau cerita lucu ini dapat membantumu. Seorang pematung sedang mengerjakan sebuah balok granit besar. Dia menetak-netak balok tak berbentuk itu setiap hari. Suatu hari, seorang pemuda kecil datang dan berkata, "Apa yang kamu cari?" "Tunggu dan lihat saja," jawab pematung itu. Setelah beberapa hari, si pemuda kecil kembali, dan kini pematung itu telah memahat seekor kuda yang sangat indah dari granit tersebut. Si pemuda kecil menatapnya dengan heran, lalu dia berpaling pada pematung itu dan berkata, "Bagaimana kamu tahu kuda itu ada di sana?" "Bagaimana, coba?" Sedikit banyak, pematung itu telah melihat bentuk kuda dalam balok granit, sebab balok granit itu mempunyai potensi untuk dibentuk menjadi bentuk seekor kuda. Demikian pula, Aristoteles percaya bahawa segala sesuatu di alam ini mempunyai potensi untuk menjadikan nyata atau mencapai suatu bentuk tertentu. Mari kita kembali pada ayam dan telur. Sebutir telur mempunyai potensi untuk menjadi seekor ayam. Ini tidak berarti bahawa semua telur ayam dapat menjadi ayam. Banyak di antara mereka berakhir di atas meja sarapan sebagai telur goreng, telur dadar, atau telur orak-arik tanpa pernah menjadikan nyata potensi mereka. Tapi juga jelas sekali bahawa sebutir telur ayam tidak dapat menjadi seekor angsa.
Potensi itu tidak ada dalam telur ayam. Bentuk dari sesuatu, karenanya, menunjukkan batasan dan juga potensinya. Ketika Aristoteles membicarakan substansi dan bentuk benda-benda, dia tidak hanya mengacu pada organisme hidup. Sebagaimana sudah menjadi bentuk ayam untuk berkotek, mengepak-ngepakkan sayapnya, dan bertelur, maka bentuk batu adalah jatuh ke tanah. Sebagaimana ayam tidak bisa tidak berkotek, batu pun tidak bisa tidak jatuh ke tanah. Kamu, tentu saja, dapat mengangkat sebuah batu dan melemparkannya ke udara, tapi karena sudah menjadi sifat batu untuk jatuh ke tanah, kamu tidak dapat melemparkannya ke bulan. Hati-hati kalau kamu mahu melakukan percobaan ini, sebab batu itu mungkin akan membalas dendam dan menemukan jalan paling dekat untuk kembali ke tanah. Sebab terakhir, sebelum kita beranjak dari subjek tentang semua benda hidup dan mati yang mempunyai bentuk yang menunjukkan sesuatu tentang potensi aksi mereka, harus kutambahkan bahawa Aristoteles mempunyai pandangan yang luar biasa mengenai hubungan sebab akibat di alam. Kini, jika kita membicarakan sebab dari apa pun, yang kita maksudkan adalah bagaimana hal itu dapat terjadi. Kaca jendela pecah sebab Peter melemparkan batu dan mengenainya. Sepatu dibuat kerana pembuat sepatu menjahit potongan-potongan kulit menjadi satu. Tapi, Aristoteles berkeyakinan bahawa ada sebab-sebab yang berbeza di alam. Sekaligus dia menyebut 4 sebab yang berbeza. Penting untuk memahami apa yang dia maksud dengan yang disebutnya, sebab terakhir. Dalam kejadian jendela pecah, sangat masuk akal untuk menanyakan kepada Peter mengapa dia melempar batu. Jadi, kita menanyakan apa tujuannya. Tidak ada keraguan lagi bahawa tujuan memainkan suatu peranan, juga dalam hal dibuatnya sepatu. Tapi, Aristoteles juga mempertimbangkan tujuan yang sama ketika memikirkan proses-proses alam. Inilah contohnya. Mengapa hujan turun, Sophie? Kamu mungkin telah belajar di sekolah bahawa hujan turun kerana uap di awan mendingin dan memadat menjadi titik-titik air hujan yang berjatuhan ke bumi kerana adanya daya tarik bumi. Aristoteles pasti akan mengangguk setuju. Tapi dia juga akan menambahkan bahawa sampai di sini kamu baru mengemukakan 3 sebab. Sebab material adalah bahawa uap yakni awan, ada di sana pada saat yang tepat ketika udara mendingin. Sebab efisien adalah bahawa uap mendingin, dan sebab formal adalah bahawa bentuk, atau sifat air, adalah jatuh ke bumi. Tapi jika kamu berhenti di sana, Aristoteles akan menambahkan bahawa hujan turun kerana tanaman dan binatang membutuhkan air agar dapat tumbuh dan berkembang. Ini dinamakannya, sebab terakhir, Aristoteles memberikan pada air hujan itu suatu tugas kehidupan, atau tujuan. Kita mungkin akan membalikkan masalah dan mengatakan bahawa tanaman tumbuh kerana mereka menemukan uap air. Kamu bisa melihat perbedaannya, bukan, Sophie? Aristoteles percaya bahawa ada tujuan di balik segala sesuatu di alam ini. Hujan turun agar tanaman dapat tumbuh, jeruk dan anggur tumbuh agar manusia dapat memakannya. Penalaran alamiah masa kini tidak seperti ini. Kita mengatakan bahawa makanan dan air merupakan syarat penting bagi kehidupan manusia dan binatang. Jika tidak mempunyai syarat ini, kita tidak akan hidup. Tapi tujuan dari air atau jeruk itu bukanlah untuk menjadi makanan kita. Maka dalam masalah sebab akibat, kita tergoda untuk mengatakan bahawa Aristoteles salah. Tapi, sebaiknya kita tidak terburu-buru. Banyak orang percaya bahawa Tuhan menciptakan dunia sebagaimana adanya agar seluruh makhluknya dapat hidup di dalamnya. Jika dipandang dengan cara ini, dengan sendirinya dapat dikatakan bahawa ada air di sungai sebab binatang dan manusia membutuhkan air untuk hidup.
Tapi kini kita membicarakan tujuan Tuhan. Air hujan dan air sungai tidak mempunyai kepentingan dengan kesejahteraan kita. Bab logika, perbezaan antara bentuk dan substansi, memainkan peranan penting dalam penjelasan Aristoteles tentang cara memandang benda-benda di dunia. Ketika kita melihat benda-benda, kita menggolongkan mereka dalam berbagai kelompok atau kategori. Aku melihat seekor kuda, lalu aku melihat kuda lainnya, dan yang lainnya. Kuda-kuda itu tidak persis sama, tapi mereka mempunyai sesuatu yang sama, dan sesuatu yang sama itu adalah bentuk kuda. Semua yang membedakan atau bersifat individual termasuk ke dalam substansi kuda itu. Dengan demikian, kita bisa mengelompokkan segala sesuatu. Kita memasukkan sapi ke kandang sapi, kuda ke kandang kuda, babi ke kandang babi, dan ayam ke kandang ayam. Hal yang sama terjadi ketika Sophie Amundsen merapikan kamarnya. Dia meletakkan buku di rak buku, buku sekolah di tas sekolah, dan majalah di laci. Lalu dia melipat pakaiannya dengan rapi dan menyimpannya di lemari pakaian dalam di satu rak, sweater di rak lain, dan kaos kaki di dalam laci tersendiri. Ketahuilah bahawa kita melakukan hal yang sama dalam benak kita. Kita membedakan benda-benda yang terbuat dari batu, benda-benda yang terbuat dari wool, dan benda yang terbuat dari karet. Kita membedakan antara benda hidup dan benda mati, dan kita membedakan antara tanaman, binatang, dan manusia. Dapatkah kamu memahaminya, Sophie? Aristoteles ingin melakukan pembersihan besar-besaran dalam kamar alam. Dia ingin membuktikan bahawa segala sesuatu di alam termasuk dalam kategori dan subkategori yang berbeza-beza. Hermes adalah makhluk hidup, lebih khusus lagi seekor binatang, lebih khusus lagi seekor binatang bertulang belakang, lebih khusus lagi seekor mamalia, lebih khusus lagi seekor anjing, lebih khusus lagi seekor labrador, lebih khusus lagi seekor labrador jantan. Masuklah ke kamarmu, Sophie. Ambillah sesuatu, apa saja, dari lantai. Apapun yang kamu ambil, akan kamu dapati bahawa yang kamu pegang itu termasuk ke dalam kategori yang lebih tinggi. Pada saat kamu melihat sesuatu yang tidak dapat kamu golongkan, kamu akan terkejut. Jika, misalnya, kamu menemukan suatu benda kecil yang tidak kamu kenal, dan kamu tidak dapat menentukan apakah itu binatang, tanaman, atau mineral, kukira kamu tidak akan berani menyentuhnya. Berbicara tentang binatang, tanaman, dan mineral mengingatkanku akan permainan pesta. Dalam permainan itu, seorang korban dikeluarkan dari ruangan, dan ketika dia masuk lagi dia harus menebak apa yang sedang dipikirkan semua orang lain. Semua orang, misalnya, telah setuju untuk memikirkan Fluffy, si kucing, yang pada saat itu berada di taman tetangga. Si korban masuk dan mulai menebak. Yang lainnya harus menjawab ya atau tidak. Jika korban itu seorang penganut ajaran Aristoteles yang baik dan karenanya bukanlah korban, permainan itu akan berjalan sebagai berikut. Apakah itu nyata? Ya. Benda mati? Tidak. Apakah ia hidup? Ya. Tanaman? Tidak. Binatang? Ya. Apakah ia burung? Tidak. Apakah ia binatang menyusui? Ya. Apakah ia binatang berkaki empat? Ya. Apakah ia kucing? Ya. Apakah ia Fluffy? Ya. Tertawa. Jadi, Aristoteleslah yang menemukan permainan itu. Kita harus mempercayai Plato sebagai penemu permainan petak umpet. Demokritos diyakini sebagai penemu permainan Lego. Aristoteles adalah seorang organisator yang teliti, yang ingin menjernihkan konsep-konsep kita. Sesungguhnya, dialah yang mendirikan ilmu logika. Dia menunjukkan sejumlah hukum yang mengatur kesimpulan-kesimpulan atau bukti-bukti yang sah.
Satu contoh sudah cukup. Jika pertama-tama aku katakan bahawa semua makhluk hidup akan mati, premis pertama, dan kemudian ku katakan bahawa Hermes adalah makhluk hidup, premis kedua, aku dapat menyimpulkan bahawa Hermes akan mati. Contoh itu membuktikan bahawa logika Aristoteles didasarkan pada korelasi pengertian, dalam hal ini, makhluk hidup dan akan mati. Meskipun orang harus mengakui bahawa kesimpulan di atas 100% benar, kita juga boleh menambahkan bahawa itu hampir tidak menunjukkan sesuatu yang baru. Kita sudah tahu bahawa Hermes akan mati. Ia adalah seekor anjing, dan semua anjing adalah makhluk hidup yang akan mati, tidak seperti batu cadas di Gunung Everest. Tentu saja kita tahu itu, Sophie. Tapi hubungan antara kelompok-kelompok benda tidak selalu jelas. Kadang-kadang kita harus menjelaskan konsep-konsep kita. Misalnya, apakah memang mungkin bahawa bayi tikus yang kecil mungil menyusu seperti anak domba atau anak babi? Tikus jelas tidak bertelur. Pernahkah kamu melihat sebutir telur tikus? Jadi, mereka melahirkan anak hidup persis seperti babi dan domba. Tapi kita menyebut binatang yang melahirkan anak hidup itu mamalia, dan mamalia adalah binatang yang menyusu pada ibunya. Jadi kita bisa membuat kesimpulan. Kita sudah mendapatkan jawabannya dalam benak kita. Namun, kita harus memikirkannya benar-benar. Suatu saat kita bisa saja lupa bahawa tikus memang menyusu dari ibunya. Mungkin itu kerana kita tidak pernah melihat seekor bayi tikus sedang disusui. Alasannya sederhana, iaitu bahawa tikus agaknya malu pada manusia ketika sedang menyusui anaknya. Tangga alam. Ketika Aristoteles membuat penjelasan tentang kehidupan, pertama-tama dia menyatakan bahawa segala sesuatu di alam ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Di satu pihak ada benda mati, seperti batu, tetes air, atau gumpalan tanah. Benda-benda ini tidak mempunyai potensi untuk berubah. Menurut Aristoteles, benda-benda mati hanya dapat berubah melalui pengaruh luar. Hanya benda hidup yang mempunyai potensi untuk berubah. Aristoteles membagi benda hidup ke dalam dua kategori. Yang satu terdiri dari tanaman, dan yang lain adalah makhluk. Akhirnya, makhluk-makhluk ini juga dapat dibagi ke dalam dua subkategori, iaitu binatang dan manusia. Kamu harus mengakui bahawa kategori-kategori dari Aristoteles itu jelas dan sederhana. Ada perbezaan nyata antara benda hidup dan benda mati, misalnya sekuntum mawar dan sebuah batu, sebagaimana ada perbezaan jelas antara tanaman dan binatang, misalnya sekuntum mawar dan seekor kuda. Aku juga akan mengemukakan bahawa ada perbezaan jelas antara seekor binatang dan seorang manusia. Tapi terdiri dari apakah perbezaan ini persisnya? Dapatkah kamu mengatakannya kepadaku? Sayangnya aku tidak punya waktu untuk menunggumu menuliskan jawabannya dan memasukkannya ke dalam sebuah amplop merah jambu dengan segumpal gula, maka aku akan menjawab sendiri pertanyaan itu. Ketika Aristoteles membagi fenomena alam ke dalam berbagai kategori, kriterianya adalah ciri objek itu, atau secara lebih khusus apa yang dilakukan atau apa yang dapat dilakukannya. Semua benda hidup, tanaman, binatang, manusia, mempunyai kemampuan untuk menyerap makanan, tumbuh, dan berkembang biak. Semua makhluk hidup, binatang dan manusia, sebagai tambahan, mempunyai kemampuan untuk memahami dunia di sekeliling mereka dan bergerak ke sana kemari. Lebih-lebih, semua manusia mempunyai kemampuan untuk berfikir atau mengatur persepsi-persepsi mereka ke dalam berbagai kategori dan golongan. Maka sesungguhnya, tidak ada batasan tegas di dunia alam ini. Kita melihat adanya transisi sedikit demi sedikit dari tanaman sederhana hingga tanaman yang lebih rumit,
dari binatang yang sederhana hingga binatang yang lebih rumit. Di puncak tangga ini adalah manusia yang menurut Aristoteles menjalani kehidupan alam sepenuhnya. Manusia tumbuh dan menyerap makanan seperti tanaman, dia mempunyai perasaan dan kemampuan untuk bergerak seperti binatang, tapi dia juga mempunyai ciri khas yang hanya dimiliki manusia, iaitu kemampuan untuk berfikir secara rasional. Oleh kerana itu, manusia mempunyai sepercik akal ilahi, Sophie. Ya, aku memang mengatakan ilahi. Berulang-ulang Aristoteles mengingatkan kita bahawa pasti ada Tuhan yang memulai semua gerakan di dunia alam ini. Oleh kerana itu, Tuhan pasti berada di puncak paling atas tangga alam. Aristoteles membayangkan gerakan bintang-bintang dan planet-planet yang memandu seluruh gerakan di atas bumi. Tapi, pasti ada sesuatu yang menyebabkan benda-benda angkasa bergerak. Aristoteles menamakan ini penggerak pertama, atau Tuhan. Penggerak pertama itu sendiri tidak bergerak, tapi ia merupakan sebab formal dari gerakan benda-benda angkasa, dan karenanya juga semua gerakan di alam ini. Bab etika. Mari kita kembali pada manusia, Sophie. Menurut Aristoteles, bentuk manusia terdiri dari jiwa, yang mempunyai bagian yang menyerupai tanaman, bagian binatang, dan bagian rasional. Dan kini kita bertanya, bagaimana mestinya kita hidup? Apa yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang baik? Jawabannya, manusia dapat mencapai kebahagiaan dengan memanfaatkan seluruh kemampuan dan kecakapannya. Aristoteles berpendapat ada 3 bentuk kebahagiaan. Bentuk pertama kebahagiaan adalah hidup senang dan nikmat. Bentuk kedua adalah menjadi warga negara yang bebas dan bertanggungjawab. Bentuk ketiga adalah menjadi seorang ahli fikir dan filosof. Aristoteles selanjutnya menekankan bahawa ketiga kriteria itu harus ada pada saat yang sama agar manusia dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan. Dia menolak segala bentuk ketidakseimbangan. Jika dia hidup pada zaman ini, dia mungkin akan mengatakan bahawa seseorang yang hanya mengembangkan tubuhnya pasti menjalani kehidupan yang sama tak seimbangnya dengan orang yang hanya memanfaatkan kepalanya. Kedua ekstrim itu merupakan ungkapan suatu cara hidup yang tidak sihat. Hal yang sama berlaku dalam hubungan antar manusia, yang di dalamnya Aristoteles mendukung jalan tengah. Kita tidak boleh bersikap pengecut dan tidak pula gegabah, tetapi berani. Terlalu sedikit keberanian berarti pengecut, terlalu banyak berarti gegabah, tidak kikir dan tidak pula boros tetapi longgar, tidak cukup longgar berarti kikir, terlalu longgar berarti boros. Hal yang sama berlaku untuk makan. Akan berbahaya kalau kita makan terlalu sedikit, tapi juga berbahaya jika makan terlalu banyak. Etika Plato maupun Aristoteles menggemakan ajaran pengobatan Yunani, hanya dengan menjaga keseimbangan dan kesederhanaan sajalah, maka aku dapat mencapai kehidupan yang bahagia atau selaras. Bab politik. Tercelanya sikap ekstrim juga terungkap dalam pandangan Aristoteles mengenai masyarakat. Dia mengatakan bahawa manusia pada dasarnya adalah haiwan politik. Tanpa masyarakat di sekeliling kita, kita bukanlah manusia sejati, katanya. Dia mengemukakan bahawa semua orang perlu memuaskan kebutuhan pokok akan makanan, kehangatan, perkahwinan dan pendidikan anak. Tapi bentuk tertinggi persahabatan manusia hanya dapat ditemukan dalam negara. Ini mendorong timbulnya pertanyaan bagaimana negara sebaiknya diatur. Kamu ingat negara filosofis Plato? Aristoteles mengemukakan 3 bentuk konstitusi yang baik. Yang pertama adalah monarki, atau kerajaan yang berarti hanya ada satu kepala negara. Agar bentuk konstitusi ini bisa berjalan baik, ia tidak boleh melenceng menjadi tirani,
iaitu jika seorang pemimpin mengatur negara hanya demi kepentingannya sendiri. Bentuk konstitusi yang baik lainnya adalah aristokrasi, yang di dalamnya ada sekelompok, besar atau kecil pemimpin. Bentuk konstitusi ini hendaknya tidak melenceng menjadi oligarki, iaitu pemerintahan yang dijalankan hanya oleh beberapa orang. Contoh dalam hal itu adalah junta. Bentuk konstitusi yang baik ketiga adalah apa yang dinamakan Aristoteles polity, yang berarti demokrasi. Tapi bentuk ini juga mempunyai aspek negatif. Suatu demokrasi dapat dengan cepat berkembang menjadi pemerintahan oleh kawanan mob rule. Bahkan jika si tiran Hitler tidak menjadi kepala negara Jerman, semua anggota Nazi di bawahnya dapat membentuk mob rule yang mengerikan. Pandangan mengenai wanita. Akhirnya, mari kita pelajari pandangan Aristoteles mengenai kaum wanita. Sayangnya, pandangannya tidak begitu menggembirakan sebagaimana pandangan Plato. Aristoteles lebih cenderung untuk percaya bahawa kaum wanita itu tidak sempurna dalam beberapa hal. Seorang wanita adalah pria yang belum lengkap. Dalam hal reproduksi, wanita bersikap pasif dan reseptif, sementara pria aktif dan produktif, kerana anak hanya mewarisi sifat-sifat pria, kata Aristoteles. Dia percaya bahawa semua sifat anak terkumpul lengkap dalam sperma pria. Wanita adalah ladang yang menerima dan menumbuhkan benih, sementara pria adalah yang menanam. Atau dalam bahasa Aristoteles, pria menyediakan bentuk, sedangkan wanita menyumbangkan substansi. Tentu saja mengejutkan sekaligus patut disayangkan bahawa seorang pria yang begitu cerdas dapat begitu keliru mengenai hubungan antara dua jenis kelamin. Tapi ini membuktikan dua hal. Pertama, bahawa Aristoteles pasti tidak mempunyai banyak pengalaman praktis menyangkut kehidupan kaum wanita dan anak-anak. Dan kedua, itu menunjukkan betapa segala sesuatu dapat menjadi demikian kacau jika hanya kaum pria dibiarkan menguasai bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Pandangan Aristoteles yang keliru mengenai jenis kelamin itu sangat membahayakan, sebab justru pandangannya dan bukan pandangan Plato yang berpengaruh sepanjang abad pertengahan. Gereja karenanya mewarisi pandangan tentang wanita yang sama sekali tidak ada landasannya dalam Bibel. Yesus jelas bukan pembenci wanita. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tapi kamu akan mendapat kabar dariku lagi. Ketika Sophie telah membaca bab mengenai Aristoteles 1,5 kali, dia mengembalikannya ke dalam amplop coklat dan tetap duduk menatap ruang di hadapannya. Tiba-tiba, dia sadar betapa berantakan sekelilingnya. Buku-buku dan penjilid buku berbentuk cincin bertebaran di atas lantai. Kaos kaki dan sweater, celana ketat dan jeans setengah menggantung di luar lemari dinding. Di atas kursi di depan meja tulis ada setumpukan besar pakaian kotor. Sophie merasakan keinginan yang tak tertahankan untuk membersihkan kamarnya. Yang pertama-tama dilakukannya adalah menarik semua pakaiannya keluar dari lemari dinding dan menumpahkannya ke atas lantai. Dia merasa perlu merapikan semuanya dari awal lagi. Lalu dia mulai melipat barang-barangnya dengan sangat rapi dan menyimpannya dengan teratur di atas rak. Pada lemari dinding itu ada 7 rak. 1 untuk pakaian dalam, 1 untuk kaos kaki dan celana ketat, dan 1 lagi untuk jeans. Sedikit demi sedikit dia mengisi setiap rak. Dia tidak pernah mempertanyakan di mana menyimpan sesuatu. Pakaian kotor masuk ke sebuah tas plastik yang ditemukannya di rak paling bawah. Tapi ada sesuatu yang aneh, sebuah kaos kaki putih setinggi lutut. Masalahnya kaos itu hanya 1. Lebih-lebih, itu bukan milik Sophie. Dia mengamatinya dengan cermat. Tidak ada tanda-tanda yang dapat menunjukkan pemiliknya,
Tapi Sophie mempunyai kecurigaan keras mengenai siapa pemiliknya. Dia melemparkannya ke rak paling atas agar jadi satu dengan Lego, kaset video, dan selendang sutera merah. Dia telah menyediakan rak paling atas pada lemari dindingnya khusus untuk benda-benda semacam itu. Itu adalah satu-satunya tempat di kamar itu yang tidak dapat sepenuhnya dia kontrol. Sophie mengalihkan perhatiannya ke atas lantai. Dia memilah-milah buku, penjilid buku, majalah, poster persis seperti yang telah digambarkan guru filsafat itu dalam bab mengenai Aristoteles. Selesai mengerjakan itu, dia membereskan tempat tidurnya dan mulai merapikan meja tulis. Yang terakhir dilakukannya adalah mengumpulkan seluruh halaman ketikan mengenai Aristoteles menjadi satu tumpukan yang rapi. Dia mencari-cari sebuah penjilid tak terpakai dan alat pelubang kertas. Dia melubangi tumpukan halaman itu dan menyatukannya dengan cincin penjilid. Yang ini juga dimasukkan ke rak paling atas. Belakangan, pada hari itu, dia membawa masuk kalen kuih dari sarang. Mulai sekarang, segala sesuatu harus ditata rapi. Dan maksudnya bukan hanya di kamarnya. Setelah membaca tentang Aristoteles, dia sadar betapa pentingnya menata gagasan-gagasannya secara teratur. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari ibunya selama lebih dari 2 jam. Sophie pergi ke bawah. Sebelum membangunkan ibu, dia memutuskan untuk memberi makan binatang-binatang piaraannya. Dia membungkuk di atas toples ikan mas di dapur. Salah satu ikan itu berwarna hitam, yang satu lagi orange, dan satunya lagi merah putih. Inilah sebabnya dia menamai mereka Blackjack, Goldthorpe, dan Red Riding Hood. Ketika dia memercikkan makanan ikan ke dalam air, dia berkata, "Kalian termasuk makhluk hidup di alam ini, kalian dapat menyerap makanan, kalian dapat berkembang dan berkembang biak sendiri. Lebih khusus lagi, kalian termasuk golongan binatang. Maka, kalian dapat bergerak ke sana kemari dan melihat-lihat dunia. Lebih tepat lagi, kalian adalah ikan, kalian bernafas dengan insang dan dapat berenang ke depan dan ke belakang di dalam air kehidupan." Sophie meletakkan kembali tutup toples makanan ikan. Dia sangat puas dengan caranya mendudukkan ikan mas itu pada tangga alam, dan terutama dia sangat puas dengan ungkapan air kehidupan. Maka kini, giliran burung parkit. Sophie menuangkan sedikit makanan burung ke dalam cangkir makanan mereka dan berkata, "Smith dan Small yang baik. Kalian telah menjadi parkit-parkit kecil tersayang, sebab kalian berkembang dari telur-telur parkit kecil, dan karena telur-telur ini mempunyai potensi untuk menjadi parkit, untunglah kalian tidak menjadi burung beo yang suka berkuak-kuak." Sophie selanjutnya masuk ke kamar mandi besar, tempat kura-kuranya yang lembam mendekam dalam sebuah kotak besar. Sekali-sekali ketika mandi, ibu berteriak mengancam akan membunuh kura-kura itu suatu hari nanti. Tapi selama ini, ancaman itu hanya gertak sambal. Sophie mengambil daun selada dari sebuah toples selai besar dan meletakkannya di dalam kotak. "Govinda yang baik," katanya. "Kamu bukan salah satu binatang tercepat, tapi jelas kamu mampu mengindrai sedikit bagian dari dunia amat sangat besar tempat kita hidup. Kamu harus puas dengan kenyataan bahawa kamu bukan satu-satunya yang tidak dapat melampaui batas dirimu sendiri. Syrekan barangkali sedang berburu tikus, memang begitulah sifat kucing." Sophie melintasi ruang duduk menuju kamar tidur ibunya. Sebuah vas berisi bunga dafodil berdiri di atas meja kopi. Seakan-akan bunga kuning itu membungkuk dengan hormat ketika Sophie lewat. Dia berhenti sejenak dan membiarkan jari-jarinya menyapu pucuk-pucuk mereka yang lembut. "Kalian termasuk bagian kehidupan alam pula," katanya.
Sesungguhnya, kalian telah mendapatkan hak istimewa dibandingkan dengan vas tempat kalian ditaruh. Tapi sayangnya, kalian tidak mampu menghargainya. Lalu Sophie berjingkat menuju kamar tidur ibunya. Meskipun ibunya sedang pulas tidur, Sophie meletakkan sebelah tangannya ke dahi wanita itu. Ibu salah seorang yang paling beruntung, katanya, sebab ibu bukan sekadar hidup seperti bunga bakung di kebun. Dan ibu bukan pula sekadar makhluk hidup seperti Syarikan atau Govinda. Ibu adalah manusia, dan karenanya memiliki kemampuan berfikir yang langka. Sedang bicara apa kamu, Sophie? Ibunya terbangun lebih cepat daripada biasanya. Aku hanya mengatakan bahawa ibu tampak seperti si kura-kura pemalas. Kalau tidak, aku akan memberitahu ibu bahawa aku telah merapikan kamarku dengan kecermatan filosofis. Ibunya mengangkat kepalanya. Aku akan ke sana, katanya. Kamu yang bikin kopi, ya. Sophie melakukan apa yang disuruh, dan mereka segera duduk di dapur menghadapi kopi, sari buah dan coklat. Tiba-tiba Sophie berkata, pernahkah ibu bertanya-tanya mengapa kita hidup, Bu? Oh, jangan dimulai lagi. Ya, sebab kini aku tahu jawabannya. Kita hidup di planet ini agar ada manusia yang dapat memberi nama pada segala sesuatu. Begitu, aku tidak pernah memikirkannya. Makanya, ibu punya masalah besar. Manusia adalah binatang yang berfikir. Jika ibu tidak berfikir, ibu bukan manusia sungguhan. Sophie, bayangkan jika hanya ada tanaman dan binatang. Maka, tidak akan ada yang akan memberitahu perbezaan antara kucing dan anjing, atau bunga bakung dan buah frambos. Tanaman dan binatang hidup juga, tapi hanya kitalah makhluk yang dapat membagi-bagi alam ke dalam kelompok-kelompok dan kelas-kelas yang berbeza. Kamu benar-benar anak gadisku yang paling istimewa, kata ibunya. Kuharap begitu, kata Sophie. Setiap manusia itu sedikit banyak memang istimewa. Aku seorang manusia, maka aku sedikit banyak istimewa. Ibu hanya mempunyai seorang anak gadis, maka aku menjadi yang paling istimewa. Yang kumaksudkan adalah bahawa kamu membuat aku ketakutan di siang bolong begini dengan semua pembicaraan baru itu. Kalau begitu, ibu sangat mudah dibuat takut. Sore itu, Sophie kembali ke sarang. Dia berusaha untuk menyelundupkan kaleng kuih besar itu ke kamarnya tanpa ketahuan ibu. Mula-mula, dia menempatkan seluruh halaman itu dengan urutan yang benar. Lalu, dia membuat lubang-lubang dan memasukkannya pada penjilid cincin di depan bab mengenai Aristoteles. Akhirnya, dia menomori setiap halaman di sudut kanan atas. Semuanya ada lebih dari 50 halaman. Sophie sedang dalam proses menyusun buku filsafatnya sendiri. Memang bukan dia yang menulis, tapi ditulis khusus untuknya. Dia tidak punya waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya untuk hari Senin. Barangkali mereka akan ujian mata pelajaran agama, tapi gurunya selalu mengatakan bahawa dia menghargai komitmen pribadi dan pendapat murid mengenai moral. Sophie merasa dia mulai memiliki dasar kuat untuk keduanya. Hellenisme, sepercik cahaya api. Meskipun sang guru filsafat mulai mengirimkan suratnya langsung ke sarang di pagar tanaman tua itu, Sophie tetap melihat ke kotak surat pada Senin pagi, terutama kerana itu sudah menjadi kebiasaan baginya. Kotak itu kosong, tidak heran. Dia mulai menapaki jalan Clover Close. Tiba-tiba, dia melihat sebuah foto di atas trotoar. Itu adalah gambar sebuah jeep dan bendera biru dengan huruf PBB di atasnya. Bukankah itu bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa? Sophie membalikkan gambar itu dan tahu bahawa itu sebuah kartu pos biasa. Kepada Hill Molyneux, D.A. Sophie Amundsen.
Di situ tertempel perangko Norwegia dan diberi cap pos, Batalion PBB Jumat, 15 Juni 1990. 15 Juni, itu hari ulang tahun Sophie. Kartu itu berbunyi, "Hilde sayang, kukira kamu masih merayakan ulang tahunmu yang ke-15. Atau apakah sekarang sudah lewat sehari? Bagaimanapun, hadiah-hadiah untukmu takkan berubah. Hadiah itu akan awet seumur hidup. Tapi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi. Barangkali kamu mengerti sekarang mengapa aku mengirimkan kartu-kartu itu kepada Sophie. Aku yakin dia akan menyampaikannya padamu. NB, ibu bilang kamu kehilangan dompet. Kamu mungkin akan bisa mendapatkan kembali kartu pelajarmu sebelum sekolah tutup untuk liburan musim panas. Sayang selalu dari ayah." Sophie terpaku di tempatnya. Tanggal berapa kartu sebelumnya dicap? Dia ingat bahawa kartu pos bergambar pantai itu juga dicap bulan Juni meskipun itu sudah lewat sebulan penuh. Dia memang tidak melihatnya dengan jelas. Sophie melihat arlojinya dan kemudian berlari kembali ke rumah. Dia pasti akan terlambat datang ke sekolah hari ini. Sophie masuk dan melompat ke atas menuju kamarnya. Dia mencari kartu pos pertama untuk Hilde di bawah selendang sutera merah. Ya, kartu pos itu juga dicap tanggal 15 Juni. Hari ulang tahun Sophie dan hari sebelum mulainya libur musim panas. Benaknya berpacu, sementara dia lari menuju pasar swalayan untuk menemui Joanna. Siapakah Hilde? Bagaimana bisa ayahnya menganggap Sophie pasti akan bertemu dengannya? Bagaimanapun, dia sungguh tidak berperasaan karena mengirimkan kartu-kartu itu kepada Sophie dan bukannya mengalamatkannya langsung kepada putrinya. Tidak mungkin itu karena dia tidak tahu alamat putrinya sendiri. Apakah ini hanya lelucon? Apakah dia sedang berusaha untuk memberi kejutan kepada putrinya pada hari ulang tahunnya dengan menyuruh seseorang yang sama sekali asing untuk bermain sebagai detektif dan tukang pos? Inikah sebabnya dia diberi waktu sebulan sejak permainan ini dimulai? Dan apakah memanfaatkan Sophie sebagai perantara merupakan cara untuk memberi putrinya seorang kawan baru sebagai hadiah ulang tahun? Mungkinkah dia yang dimaksud sebagai hadiah yang akan awet seumur hidup? Jika badut ini benar-benar berada di Lebanon, bagaimana dia bisa mendapatkan alamat Sophie? Sophie dan Hilde sedikitnya mempunyai kesamaan dalam dua hal. Jika hari ulang tahun Hilde adalah 15 Juni, mereka berdua dilahirkan pada hari yang sama. Dan mereka berdua mempunyai ayah yang berada di sisi dunia yang berbeda. Sophie merasa dia sedang diseret menuju suatu dunia yang tidak wajar. Mungkin tidak ada salahnya kalau kita percaya pada takdir. Tapi dia tidak akan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Mungkin akan ada penjelasan yang masuk akal untuk semua ini. Tapi bagaimana mungkin Alberto Knox bisa menemukan dompet Hilde, sedangkan Hilde tinggal di Lillesand? Lillesand jaraknya ratusan mil dari sini. Dan mengapa Sophie menemukan kartu pos ini di trotoar? Apakah kartu itu jatuh dari tas tukang pos ketika dia hendak membawanya ke kotak surat Sophie? Jika begitu, mengapa dia mesti menjatuhkan kartu yang ini? Apakah kamu benar-benar sudah gila? Joanna meledak ketika Sophie akhirnya sampai di pasar swalayan. Maaf, Joanna mendelik padanya dengan galak, seperti seorang guru di sekolahnya. Kamu harus memberi penjelasan yang bagus. Ini ada hubungannya dengan PBB, kata Sophie. Aku tertahan oleh pasukan musuh di Lebanon. Tentu saja. Kamu, kan, sedang jatuh cinta. Mereka lari ke sekolah secepat mungkin. Ujian agama yang belum sempat dipelajari Sophie diberikan pada jam ketiga. Pada kertas soal tertulis, filsafat tentang kehidupan dan toleransi.
1. Buat daftar tentang hal-hal yang dapat kita ketahui. Lalu buat daftar tentang hal-hal yang hanya dapat kita percayai. 2. Kemukakan beberapa faktor yang berperan dalam menentukan filsafat hidup seseorang. 3. Apa yang dimaksudkan dengan hati nurani? Apakah menurut anda hati nurani itu sama bagi setiap orang? 4. Apa yang dimaksud dengan prioritas nilai? Sophie duduk berfikir lama sebelum mulai menulis. Dapatkah dia menggunakan sebahagian dari gagasan yang telah dipelajarinya dari Alberto Knox? Harusnya begitu, sebab dia tidak pernah membuka buku pelajaran agamanya selama berhari-hari. Begitu dia mulai menulis, kata-kata seperti mengalir begitu saja dari penanya. Dia menulis bahawa kita tahu bulan itu tidak terbuat dari keju hijau dan bahawa juga ada kawah-kawah di sisi gelap bulan, bahawa baik Sokrates maupun Yesus dihukum mati, bahawa setiap orang pasti mati cepat atau lambat, bahawa kuil-kuil besar di Akropolis dibangun setelah perang melawan Persia pada abad ke-5 sebelum Masehi, dan bahawa peramal yang paling penting pada zaman Yunani kuno adalah peramal di Delphi. Sebagai contoh dari apa yang hanya dapat kita percayai, Sophie mengemukakan pertanyaan apakah ada kehidupan di planet-planet lain atau tidak, apakah Tuhan itu ada atau tidak, apakah ada kehidupan setelah kematian, dan siapakah Nabi Isa itu sebenarnya. Jelas kita tidak tahu dari mana asalnya dunia, dia menulis melengkapi daftarnya. Alam raya dapat dibandingkan dengan seekor kelinci besar yang ditarik keluar dari topi pesulap. Para filosof berusaha untuk memanjat salah satu helai bulu kelinci dan menatap langsung ke mata sang pesulap agung. Apakah mereka akan berhasil? Kita tidak tahu. Tapi jika setiap filosof memanjat punggung salah seorang kawannya, mereka akan bisa menjadi lebih tinggi di bulu kelinci itu, dan kemudian, menurut pendapat saya, akan ada kesempatan bagi mereka untuk berhasil suatu hari nanti. NB, dalam Bibel disebutkan sesuatu yang mungkin merupakan salah satu helai bulu kelinci. Helai itu dinamakan Menara Babel, dan menara itu dihancurkan sebab sang pesulap tidak ingin serangga manusia yang kecil-kecil itu merayap naik sejauh itu di helai bulu kelinci putih yang baru saja diciptakannya. Lalu pertanyaan berikutnya, kemukakan beberapa faktor yang berperan dalam menentukan filsafat hidup seseorang. Pendidikan dan lingkungan sangat penting di sini. Orang yang hidup pada zaman Plato mempunyai filosofi hidup yang berbeza dari yang dianut orang-orang pada zaman sekarang, sebab mereka hidup pada zaman yang berbeza dan dalam lingkungan yang berbeza pula. Faktor lainnya adalah jenis pengalaman yang mereka pilih sendiri. Akal sehat tidak ditentukan oleh lingkungan. Setiap orang memilikinya. Mungkin orang dapat mensejajarkan lingkungan dan situasi sosial dengan kondisi yang ada jauh di dalam gua Plato. Dengan menggunakan kecerdasan mereka, setiap individu dapat mulai menyeret diri mereka sendiri keluar dari kegelapan. Tapi perjalanan semacam itu membutuhkan keberanian pribadi. Sokrates adalah contoh bagus tentang seseorang yang berusaha untuk membebaskan diri dari pandangan-pandangan yang umum berlaku pada zamannya dengan memanfaatkan kecerdasannya sendiri. Akhirnya, dia menulis, belakangan ini, orang-orang dari berbagai negara dan kebudayaan semakin bercampur dan membaur. Orang Kristen, Muslim, dan Buddha mungkin tinggal dalam sebuah bangunan apartemen yang sama. Dalam hal itu, adalah lebih penting untuk menerima kepercayaan masing-masing daripada menanyakan mengapa setiap orang tidak mempercayai hal yang sama. Lumayan, fikir Sophie. Dia jelas merasa telah dapat menjawab sebagian soal-soal itu dengan apa yang telah dipelajarinya dari sang guru filsafat.
dan dia dapat selalu melengkapinya dengan tambahan dari pemikirannya sendiri atau dari apa yang mungkin pernah dibaca atau didengarnya di tempat lain. Dia memusatkan perhatian pada pertanyaan ketiga, apa yang dimaksudkan dengan hati nurani? Apakah menurut anda hati nurani itu sama bagi setiap orang? Ini adalah sesuatu yang banyak mereka bicarakan di dalam kelas. Sophie menulis, hati nurani adalah kemampuan orang untuk memahami yang benar dan yang salah. Menurut pendapat saya pribadi, setiap orang dikaruniai kemampuan ini. Jadi, dengan kata lain hati nurani itu sudah ada sejak lahir. Sokrates pasti juga akan mengatakan begitu. Tapi apa yang disuarakan oleh hati nurani dapat bervariasi dari satu orang ke orang lain. Orang dapat mengatakan bahawa kaum sofis ada benarnya di sini. Mereka beranggapan bahawa benar atau salah itu sesuatu yang ditentukan terutama oleh lingkungan tempat individu itu tumbuh. Sokrates, sebaliknya percaya bahawa hati nurani itu sama bagi setiap orang. Barangkali kedua pendapat itu sama-sama benar. Mungkin tidak semua orang merasa bersalah jika bertelanjang di depan umum, tetapi semua orang sepakat bahawa menyeksa orang lain dengan kejam bertentangan dengan suara hati nurani. Tapi harus diingat bahawa memiliki hati nurani tidak sama dengan menggunakannya. Kadang-kadang, kelihatannya seseorang bertindak tanpa mengindahkan moral, tapi saya yakin mereka juga memiliki semacam hati nurani entah di mana, jauh di dalam jiwanya. Demikian pula, sebagian orang tampaknya tidak mempunyai pikiran sama sekali, tapi sebenarnya itu hanya kerana mereka tidak menggunakannya. NB, baik akal sehat mahupun hati nurani dapat dibandingkan dengan otot. Jika kita tidak menggunakan otot, makin lama ia akan menjadi makin lemah. Kini tinggal satu pertanyaan lagi, apa yang dimaksud dengan prioritas nilai? Ini adalah soal lain yang banyak mereka bicarakan belakangan ini.